Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi ataupun siang ataupun malam, teman-teman semua. Di sini aku perwakilan dari bidang RPK IMM Komisariat Farmasi. Kebetulan diamanahi gitu untuk memberikan sedikit video pelajaran mengenai materi Farvis gitu ya. Nah, jadi dari data yang ini aku hitungan ini berdasarkan kuis dari dosen-dosen gitu ya, rekapan kuis. Nah, dari aku lihat itu kebanyakan itu rekapan kuisnya itu berupa teori gitu ya, hitungan itu hanya beberapa. Nah, aku harap selain kalian nanti baca hitungan, jangan lupa teorinya dibaca-baca gitu ya, karena itu kalau lihat dari kuisnya sih lebih banyak gitu mengenai teori, mengenai teorinya. Oke, aku langsung aja ya masuk yang pertama ini tentang hitungan reologi. Soal nomor 1, pada suhu 25 derajat Celcius diketahui viskositas air adalah 0,8904 cp dan viskositas kloroform adalah 0,560 cp. Yang ditanyakan, berapakah viskositas kloroform relatif terhadap air pada suhu tersebut? Nah, ada slide ada pokoknya di PPT yang reologi dan viskositas itu disebutkan bahwa relative viscosity atau viskositas relatif itu merupakan ratio atau perbandingan dari solution viscosity to the viscosity of the solvent gitu. Yang berarti viskositas larutan terhadap viskositas larut. Nah, di mana kalau produk farmasi ini seringnya itu pelarutnya ini berupa air. Nah, di sini kan diketahui ada air ya. Nah, otomatis air ini berfungsi sebagai pelarut gitu. Jadi langsung aja masukin ke rumus. Ini kan ratio. Ratio itu kan perbandingan gitu ya. Jadi kan dibagi gitu. Nah, jadi viskositas relatif ini viskositas kloroform dibagi viskositas air. Jadi kita masukin aja yang airnya ini kan yang kloroformnya ini kan 0,560 cp dan yang airnya ini 0,8904. Nah, jadi hasilnya ini 0,6289 kalau dibulatin jadi 0,629. Aku ngitungnya segini hasilnya 0,629, tapi di sini mungkin nggak tahu tipe atau aku yang salah hitung gitu ya, tapi yang mendekati 0,629 ini kan 0,623 gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 2 tentang reologi. Berikut adalah data cairan Newton yang menunjukkan rate of shear sebagai fungsi shearing stress. Nah, di sini ada data kan, ditanyakan berapakah viskositas cairan tersebut. Nah, kalau yang ini tuh beda sama yang atas gitu kan. Karena data yang diketahui juga kan beda gitu ya. Ini kan berupa rate of shear dengan satuan second atau detik, dan shearing stress dengan satuan din per cm persegi. Nah, jadi kalau mengacu di PPT dari Pak Agus gitu ya, ada beberapa tahapan gitu yang harus dilalui. Yang pertama ini kita bikin grafik. Grafiknya ini dengan nilai X atau yang vertikal, yang dari kiri ke kanan, itu sharing stress yang bawah. Dan nilai Y-nya ini, atau yang horizontal, nilai Y ini yang garis atas ke bawah, yaitu berupa rate of shear yang atas gitu. Nah, udah nih kita bikin grafik hasilnya kayak gini gitu. Ini Y-nya, ini X-nya gitu ya. Nah, udah kayak gitu. Nah, masih di PPT-nya Bapak gitu. Ada keterangan begini. Ini kan masuknya tuh ke sistem Newton gitu ya. Ini kan sistem Newton memiliki viskositas yang konstan, di mana viskositas ini kan F per G gitu ya. Nah, di mana F-nya itu F-nya ini sharing stress dan G-nya ini berupa rate of shear gitu ya. Nah, udah gitu, nah di sini kan ada keterangan nih, ketika plot dari reogram dari G melawan F ini menjadi garis lurus gitu. Jadi ini kan
gimana ini nih. Ini kan titik ya, 100 sama 60, terus 150 sama berapa ini? Aku 75 gitu ya, dan seterusnya. Itu kalau misalkan data titik-titik ini tuh kalau ditarik garis itu apa ya, hasilnya tuh garis lurus kayak gitu. Nah, maka nilai slope-nya ini sama dengan nilai dari fluiditas kayak gitu. Nah, di mana nilai fluiditas itu 1 per viskositas kayak gitu kan. Nah, di sini diketahui lagi kayak gitu. Nah, di sini diketahui kalau nilai slope ini kan nilai fluiditas gitu sama dengan 1 per viskositas kayak gitu. Nah, jadi kita nyari nilai slope-nya dulu dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi Y-nya ini kan dari nilai rate of share gitu ya. Jadi rate of share terbesar 400 dikurangi Y1 yang terkecil. Jadi 400 dikurangi 100 per X2 min X1-nya 100 dikurangi 50. Nah, hasilnya ini 6 cm persegi per din per sek. 6 cm persegi per din second gitu ya. Nah, udah nih, kita masuk ke masuk ke rumus gitu kan. Nah, maka dari itu kan tadi kan diketahui ya nilai slope ini kan 1 per viskositas. Nah, di sini kan kita tuh mau nyari nilai viskositasnya. Dan maka dari itu nilai viskositasnya ini jadi 1 per slope. Kenapa jadi 1 per slope? Mungkin dari kalian masih banyak yang ingat gitu ya. Kita kan biasanya pakai rumus pakai kayak segitiga kayak gini loh. Kayak buat tahu ini dari mana sih. Ya, kita kalau misalkan menjadi viskositas, kita tinggal tutup aja. Nah, jadinya kan kalau kita menjadi nilai viskositas, rumusnya ini 1 dibagi slope gitu. Nah, jadi tinggal dibagi aja, 1 dibagi 6, hasilnya kan 0,16666 tuh. Nah, kalau dibuatin itu jadi 0,167 CP. Kayak gitu. Nah, lanjut ke soal tentang kelarutan gitu ya. Nah, nomor 4. Campuran fenol dan air menunjukkan fenomena terlarut sebagian. Berapakah persen jumlah fenol yang terlarut dalam fase air pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, di sini tuh kan di soalnya tuh dia nggak mencantumkan kayak berat masanya berapa gitu kan. Karena di PPT Bapak pun ada gitu satu perhitungan yang menggunakan berat massa. Nah, sehingga kemungkinan ini nih untuk persennya ini dari dari diagram ini, dari tabel yang ini. Yang tertera pokoknya ada PPT Bapaknya yang kelarutan. Nah, di sini kan ada fase A atau fase air ini kan mengandung 11% fenol, dan fase B-nya ini atau fase fenolnya mengandung 63% fenol gitu. Nah, jadi kita baca soalnya, berapakah persen jumlah fenol yang terlarut dalam fase air gitu. Nah, berarti di sini yang dicari itu kan fenol dalam fase air. Nah, berarti fase A, berarti kan kalau yang fase air ini kan fase A ya, berarti dia mengandung 11% fenol, kayak gitu. Kemudian nomor 5, fenobarbital merupakan asam lemah dengan nilai pHp 8,24, pKa 7,41, dan kelarutan molar 0,005. Yang ditanyakan, pada pH berapakah fenobarbital larut? Kayak gitu. Nah, di sini masih di PPT yang sama dengan kelarutan. Di sini ada slide mengenai pengaruh pH pada kelarutan elektrolit lemah kayak gitu. Nah, di mana obat ini kan berupa asam atau basa lemah ya. Nah, pHp itu merupakan pH di mana elektrolit terlarut kayak gitu. Nah, kalau nilai pH-nya ini kurang dari pHp, dapat dipastikan kalau dia senyawanya asam itu nggak akan larut kayak gitu. Nah, kalau pH-nya ini nilainya lebih dari pHp, maka dapat dipastikan kalau dia basa itu nggak larut. Nah, di sini kan ditanyakannya pada pH berapakah fenobarbital larut kayak gitu ya. Nah, karena fenobarbital ini kan merupakan asam lemah, nah berarti kan di sini keterangannya kalau dia kurang dari pHp, pH-nya asam tidak larut. Nah, otomatis nilai pH-nya ini harus lebih dari pHp. Karena di sini kan bahasa tidak larut. Otomatis kalau bahasa nggak larut, berarti jika dia senyawa asam, dipastikan akan larut.
kayak gitu. Lanjut ke nomor 6. Diketahui kelarutan teofilin dalam air adalah 1:120. Yang ditanyakan, berapakah jumlah teofilin dalam satuan gram yang larut dalam 60 ml air. Nah, yang harus yang harus diingat gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada keterangan perbandingan kayak gini, perbandingan kelarutan ya 1:120, 1:70 dan sebagainya, itu artinya kayak misalkan di sini kan teofilinnya. Berarti di 1 gram teofilin itu dia larut dalam 120 ml air. Satuannya ini selalu gram dan mili gitu untuk perbandingan kelarutan. Nah, jadi karena 1 gram itu dia larut dalam 120 mili air, maka kalau kita pakai air 60 mili, teofilin yang terlarutnya itu kan otomatis 0,5. Berarti kan ibaratnya gini, 60 mili kan setengahnya gitu ya dari 120. Nah, berarti untuk teofilin yang terlarut di 60 mili itu sebanyak 0,5. Soal ini sebenarnya pakai ini aja sih, pakai logika gitu, bisa dinalar gitu. Soal selanjutnya ini di solusi gitu ya. Sebenarnya ini bukan hitungan sih, cuma aku masukin aja ya. Seorang apoteker sedang mengembangkan protokol uji di solusi tablet asam mefenamat sesuai prosedur pada FI6. Yang ditanyakannya, berapakah jumlah tablet yang harus diuji pada tahap S3? Nah, di ini tuh PPT yang disolusi gitu ya, ada keterangan jika disolusi diterima itu jadi pada S3 itu kan keterangannya nih, acceptance kriteria average of 24 unit gitu kan. Nah, berarti rata-rata tadi 24 unit yang didapat dari jumlah tablet dari uji 1, uji 2, dan uji 3 gitu. Nah, yang dimana berarti kan 6 tambah 6 tambah 12. Nah, artinya tablet yang digunakan pada uji ketiga itu 24 tablet, kayak gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku. Kalau misalkan ada yang kurang atau penjelasannya bahasanya kurang bisa dimengerti, aku mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.